Jalan Malioboro didirikan bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Dalam bahasa Sanskerta, Malioboro berarti karangan bunga. Karena ketika pendirian Keraton Yogyakarta, jalan yang sekarang diberi nama Malioboro dipenuhi oleh karangan bunga peresmian Keraton Yogyakarta. Sebenarnya ada versi lain mengenai nama jalan ini. Nama Jalan Malioboro berasal dari kata Marlborough yang merupakan gelar Jenderal John Churchill. Namun disanggah karena jalan raya ini telah dibangun sebelum kedatangan sekutu ke Indonesia. Walaupun demikian, pendirian bangunan di sekitar Malioboro merupakan warisan masa penjajahan Belanda. Pada sekitar tahun 1870, daerah Malioboro berkembang pesat dan menjadi pusat ekonomi. Yang dulunya merupakan jalanan sepi dipenuhi pepohonan, setelahnya menjadi wilayah pertokoan yang menjadi pusat perekonomian di wilayah Yogyakarta. Didirikan juga Pasar Gede yang merupakan pusat perekonomian di wilayah Malioboro. Kemudian, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Undang-Undang Agraria di mana penanaman modal swasta diperbolehkan masuk ke wilayah Malioboro. Dampaknya, pembangunan besar-besaran terjadi di Malioboro seperti pendirian sekolah, bank, dan stasiun kereta api, menjadikan Malioboro sebagai wilayah pertokoan paling sibuk hingga sekarang. Kali ini, kita berpindah ke salah satu jalan di Bandung yang tak kalah legendaris, yakni Jalan Braga. Jalan Braga dibentuk pada saat Hindia Belanda menguasai Indonesia. Dulunya, jalan ini dinamai Pedati Way karena jalan ini dibangun sebagai penghubung antara Jalan Raya Pos, yang sekarang kita kenal Jalan Asia Afrika, dengan gudang kopi Andreas de Wild, yang sekarang kita kenal sebagai Balai Kota Bandung. Jalan ini difungsikan untuk mengangkut hasil kopi dari pemberlakuan kultur stelsel atau kerja paksa. Sekitar tahun 1882, jalan ini berganti nama menjadi Jalan Braga Way dan kemudian berubah menjadi Jalan Braga. Terdapat beberapa versi dalam penamaan Jalan Braga. Dari sudut pandang Belanda, Braga berasal dari nama Theotila Braga yang merupakan penulis naskah drama. Karena dulu perkumpulan drama bangsa Belanda pernah bermarkas di sana. Kemudian menurut sudut pandang Sunda, Braga berasal dari kata Baraga karena jalan ini berada di tepi sungai Cikapundung. Jelang berakhirnya abad ke-19, Braga mengalami perkembangan yang luar biasa. Dari yang awalnya jalan lumpur, menjadi jalan yang terkenal sebagai pusat perbelanjaan dan hiburan. Kala itu, Braga dikenal sebagai wilayah ekspensif karena menjadi tempat mondar-mandirnya kaum bangsawan Eropa yang tinggal di Indonesia. Di sana terdapat bank, bioskop, pertokoan, dan lain sebagainya. Karena Malioboro dan Braga dibangun pada masa Hindia Belanda, maka bangunan-bangunan di wilayah Malioboro dan Braga kental nuansanya dengan bangunan khas Belanda pada saat kolonialisme. Gaya arsitektur yang mencolok dan warna putih, dengan bahan bangunan mayoritas menggunakan kayu dan batu, ornamen bangunannya simetris dan bentuk geometri yang mencolok. Bangunan pada zaman kolonial diperkuat dengan tampilan fasad, menggunakan atap plana atau atap perisai dengan rumah deret tanpa celah. Umumnya, bangunan pada kala itu didirikan sebanyak 2 lantai. Zaman sekarang, Jalan Malioboro masih kental dengan nuansa Belandanya. Hal tersebut karena Malioboro telah mempertahankan bangunan aslinya. Hanya saja, beberapa bangunan telah berganti warna untuk memberikan rasa segar di Jalan Malioboro. Sekarang, kita dapat menjumpai mal yang terletak di pusat Jalan Malioboro. Walaupun demikian, Jalan Malioboro terbilang masih tradisional karena mempertahankan bentuk aslinya, seperti bentuk stasiun Malioboro. Kemudian kita dapat menjumpai masjid berarsitektur bangunan khas Belanda dengan warna putih dan atap pelana. Itulah yang menjadikan Jalan Malioboro kuat dengan nuansa Belandanya. Berbeda halnya seperti di Braga. Jalan Braga dinilai lebih modern ketimbang Malioboro. Bangunan-bangunan di Jalan Braga telah merubah bentuk bangunan aslinya. Salah satunya, bangunan Circle K yang terlihat lebih modern. Perubahan dan pembaruan bangunan menjadikan bangunan-bangunan di Braga terasa lebih modern dibanding bangunan di Jalan Malioboro. Walaupun begitu, bangunan yang dirubah tetap mengikuti arsitektur Belanda seperti mal yang terdapat di Braga, sehingga tetap terasa nuansa Belandanya.
Perbedaan lainnya dengan Malioboro bahwa bangunan di Braga mayoritas bertahan dengan warna putih. Walaupun begitu, tetap ada beberapa bangunan yang masih bertahan dengan bentuk bangunan aslinya, seperti Apotek Kimia Farma, Sarina, dan Gedung Merdeka, serta Hotel Savoy Homan. Kalian tahu gak kenapa bangunan di kedua tempat tersebut wujudnya tetap dipertahankan? Nah, alih-alih pembaharuan bangunannya seperti kondisi sekarang di mana bangunan dikuasai dengan gaya modern dan minimalis, Jalan Braga dan Malioboro masih tetap mempertahankan bangunan bergaya Belandanya karena masih kental dengan sejarah dan budayanya. Kedua jalan tersebut memiliki nilai sejarah yang signifikan dan perlu dipertahankan. Jalan Malioboro sebagai contohnya memiliki sejarah yang bermula dari tahun 1755 dan bangunan-bangunan di sekitarnya masih mempertahankan wujud asli untuk menjaga kelestarian wujud asli dari bangunan tersebut yang menjadi identitas bangsa. Jalan Braga dengan demikian memiliki ciri tersendiri, yaitu sekumpulan bangunan dengan sepadan 0 dengan ketinggian 2 lantai dengan kesamaan atau keserupaan komposisi dari tampak bangunannya yang perlu dipertahankan untuk menjaga citra kawasan Braga semula. Selanjutnya ada perkembangan pariwisata. Kedua jalan tersebut juga memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata. Jalan Malioboro sebagai contoh menjadi ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai tempat belanja, tempat berkreasi, dan tempat pedestrian yang nyaman, serta memiliki ikon yang sering digunakan wisatawan untuk bersuah foto. Jalan Braga dengan demikian memiliki unsur visual yang paling menarik dan sering menjadi alasan utama untuk mendatangi kawasan Braga karena bangunan berderet yang menggambarkan arsitektur zaman Belanda. Nah, kalau di Malioboro, itu sebuah jalan utama di Yogyakarta yang memiliki arsitektur yang dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Benteng Vredenburg, misalnya, adalah contoh arsitektur benteng yang dibangun oleh Belanda dengan gaya arsitektur yang memadukan unsur-unsur Eropa dengan budaya lokal. Gaya ini mencerminkan kebudayaan Indis yang timbul dari pencampuran budaya Belanda dan Nusantara. Kita menjumpai bahwa kayu digunakan dalam pendirian bangunan-bangunan tersebut karena pada saat itu Belanda menyesuaikan gaya bangunan dengan iklim Indonesia yang beriklim tropis. Faktanya, di Belanda kebanyakan bangunan menggunakan batu dibanding kayu. Selain itu, gaya arsitektur Jawa dikenal dengan ornamen yang kompleks dan detail dibanding gaya asli Bandung yang minimalis. Hal tersebut dapat kita jumpai di mana Malioboro memiliki bangunan yang kompleks, sedangkan Bandung memiliki bangunan yang lebih sederhana. Baik, menurut saya pribadi, pengalaman pertama saya ketika ke Malioboro cukup bagus ya, cukup membuat saya terkesan. Terlebih karena menurut saya Malioboro itu termasuk bagian yang unik, tempat yang unik di Indonesia. Karena bangunan di Malioboro tetap mempertahankan bentuk aslinya dibanding dengan tempat-tempat yang lainnya. Bangunan di Malioboro terkesan seperti zaman kolonial Belanda dengan gaya arsitekturnya. Begitu pula dengan Braga. Braga juga dibilang sebagai tempat yang unik, tidak kalah jauh seperti Malioboro karena sama-sama menggunakan bangunan dari zaman kolonialisme. Kedua tempat ini unik dibanding tempat lainnya karena di saat tempat lainnya berlomba-lomba membangun tempat yang modern dan minimalis, namun Braga dan Malioboro tetap mempertahankan ciri khasnya dengan bangunan khas kolonial Belanda. Hal tersebutlah yang bisa menjadi ciri khas negara Indonesia serta memajukan wisata negara Republik Indonesia. Jadi, menurut pendapat aku sendiri, Malioboro dan Braga itu aku kira keren banget sih, karena kedua jalan ini tuh masih bisa mempertahankan beberapa bangunan autentik dari zaman kolonialisme yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Meskipun udah lumayan banyak nih yang udah tergerus sama modernisasi, mungkin juga karena bangunannya udah mulai tua, udah mulai hancur, jadi banyak beberapa bangunan yang udah ditata ulang. Nah, meskipun begitu, kedua jalan ini tuh masih kayak hebat banget karena masih ada bangunan yang tetap dijaga keasliannya buat
dijadiin objek wisata di sana. Dan kita juga sebagai wisatawan tuh kayak bisa eksplorasi banyak hal di sana, mulai dari sejarahnya, kulinernya, terus juga bisa ngomongin tentang bangunan atau infrastrukturnya, sama kayak yang kelompok kita bahas. Itu juga bisa kita eksplorasi tentang sosial ekonomi dan juga budaya masyarakatnya di jalan tersebut. Nah, terus itu tuh kayak bisa kita eksplorasi banget sebagai wisatawan, dan kita nggak akan pernah bosan buat datang ke sana sebanyak apapun. Jadi aku rekomendasi banget kalian buat datang ke sana. Pokoknya kedua jalan ini tuh menurut aku keren banget karena masih bisa mempertahankan kayak keaslian, orisinilan dari zaman dulu, dan bisa diperlihatkan sama masyarakat zaman sekarang, sama Gen Z zaman sekarang gitu. Kayak oh ini loh dulu kita pernah dijajah sama Belanda, sama Jepang, dan ini bangunannya masih bertahan sampai sekarang kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan ditanya kenapa Malioboro dan Braga, aku akan jawab karena kedua jalan ini menyisipkan kenangan bagi setiap pengunjungnya yang datang ke sana. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sekian video dokumenter yang dapat kami tampilkan. Semoga dengan adanya video dokumenter kami mengenai Jalan Malioboro dengan Jalan Braga, masyarakat Indonesia dapat sadar dan peka terhadap ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangunan di kedua wilayah tersebut dekat dengan nuansa Belanda. Nyatanya, gaya bangunan tersebut tercipta dari hasil budaya alkulturasi gaya bangunan Belanda dengan gaya bangunan lokal.